Ya, sekarang saya ke Pak Beni. Pak Beni, ini kan sudah jadi pertaruhan kita di mata internasional. Mau tidak mau kita harus berhasil menyelamatkan sekapan yang dilakukan terhadap pilot asing tersebut. Sekiranya cara apa yang paling efektif? Kalau kita langsung ke markas mereka ya sudah selesai Egyanus Kogoya. Atau mau nggak mau harus ada deal-deal. Ini seperti apa? Ya, yang pertama kesempatan baik ini tentunya saya ingin menyampaikan apresiasi kepada tim evakuasi ya, Kapolres Duga dan jajaran TNI. Itu satu operasi yang berhasil lancar, tidak ada korban. Nah tadi sempat disinggung kan, ini diculik, disandra atau gimana? Saya yakin sudah terjawab karena apa? Yang bersama-sama pilot sudah ada dan sudah diperiksa. Biarlah ini menjadi bagian dari rencana jajaran kepolisian untuk operasi pembebasan pilot ini. Nah dalam konteks ini memang pengalaman kami dulu tahun 2005 memang perlu koordinasi yang matang antar aparat maupun antar lembaga kementerian. Kemudian yang juga perlu di sini adalah hadirnya negosiator. Negosiator ini bisa dipilih apakah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh yang berpengaruh untuk bisa mengkomunikasikan dengan si penyandra. Ini penting. Nah, dalam hal ini saya yakin dari jajaran Polda sendiri kan di sana ada operasi Damai Kartens, operasi Amanusa 1 dan Rasaka. Mereka punya cara-cara tersendiri untuk menelusuri ataupun untuk masuk berkomunikasi dengan mereka. Nah diharapkan nanti melalui pendekatan itu bisa ada titik temu atau bisa nanti kemudian ada solusi. Satu hal lagi yang perlu tentunya menjadi catatan adalah ketika, mohon maaf ya media. Terlalu banyak minta informasi ya? Ya, ketika kami dulu 3 bulan kami bergerak, tidak ada satu media pun yang meliput ataupun menulis. Itu penting. Karena apa? Terkesan bahwa seolah-olah tidak melakukan apa-apa, padahal operasi berjalan. Pak, biasanya kalau negosiasi itu mintanya dalam bentuk apa sih kelompok teroris? Uang, senjata, atau kebijakan? Tergantung. Kalau yang urusan Abu Sayyaf pasti uang, ransom, karena itu untuk dana operasi mereka dan sebagainya. Tapi untuk yang ini yang sudah mereka rilis, sampaikan ada beberapa tuntutan. Untuk pisah dari Indonesia, kemudian jangan lakukan operasi, jangan lakukan serangan dan sebagainya. Saya melihat di situ ada ruang untuk bagaimana berkomunikasi. Nah tergantung siapa yang ditunjuk. Saya yakin dengan pendekatan kultural, melalui tokoh-tokoh yang ada di sana, melalui jaringan yang ada di sana, dan ketika komunikasi bisa dibangun, setidaknya kondisi itu akan membuat si Sandra ini terjaga. Nah barulah nanti apa hasilnya itu tentunya secara bertahap. Dan kita perlu menghormati apa yang sedang berjalan, sehingga menurut saya nggak perlu ditanya berapa pasukan, caranya gimana. Beliau sudah tahu apa yang harus dilakukan. Gitu. Baik, mungkin ini yang jadi catatan dari Pak Beni, mungkin saya tanyakan juga kepada Pak Theo Litai. Untuk juru bicara atau apa ya, juru nego dalam hal ini, dari pemerintah ini sudahkah juga memerintahkan untuk dipilih negosiator yang paling bisa mumpuni? Tapi juga jadi catatan, negosiasi ini akan seperti apa gitu? Apakah Indonesia akan lembek lagi kepada mereka? Karena mayoritas masyarakat Indonesia mungkin menginginkan pemerintah Indonesia lebih agresif lagi menumpas mereka. Bagaimana Pak Theo? Yang paling penting sebenarnya kita percayakan kepada tim yang sedang dikomando oleh Pak Kapolda bersama dengan Pemda Kabupaten Duga sekarang sedang bekerja di lapangan dan ada strategi yang mereka gunakan dan saya kira ini penting untuk kita percayakan untuk proses ini bisa berjalan dengan baik. Ya, baik. Mungkin saya minta tanggapannya juga dong Prof Kiki. Prof Kiki,
karena ini sudah berulang kali terjadi seakan-akan nggak selesai, sementara masyarakat Indonesia pun minta sudahlah agresif aja tumpas mereka. Apakah langkah menegosiasikan hal ini supaya sang pilot bisa lepas ini jadi langkah yang paling jitu? Ataukah justru malah ya nggak selesai-selesai menangkap Egyanus Kogoya? Seperti apa, Prof? Selected target kalau saya, ya. Kenapa di kelompok-kelompok mereka pun tuh masih banyak juga yang pro Indonesia sebetulnya, pro pusat. Seperti saya mengalami bagaimana kita mendidik anak-anak mereka, mengajari bermain, nyanyi, segala macam, dan anak-anak itu pakai kaos bintang kejora, dan di sekelilingnya itu tokoh-tokoh KKB yang kami kenal, kami tahu, dan dibilang itu orang KKB 1, 2, 3. Itu nggak apa-apa, mereka tuh curious sebetulnya, pengen tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang pusat ini gitu. Yang jadi pertanyaan, yang jadi masalah adalah bahwa pengalaman saya juga orang pejabat itu kalau ke Papua nggak betah, pengen pulang cepat-cepat gitu, dan dapat duit banyak karena duit lebih gampang karena harga mahal di sana gitu. Dan korbannya ya sekali lagi yang di lapangan. Jadi harus ada langkah-langkah yang strategis, selected target. Kalau selected target itu berhentiin aja itu pasokan amunisi itu, pasokan itu akan banyak membantu penyelesaian masalah. Setelah itu negonya apa? Kalau orang Jawa bilang diuongke, berilah mereka rasa hormat, rasa itu. Saya punya anak-anak seorang anak-anak Papua tinggal di rumah saya, itu dari keluarga-keluarga pemberontak juga kalau tiap hari mereka istilah kami, udah jinak ini kan gitu. Tinggal bertahun-tahun di rumah saya juga baik-baik saja gitu, dan bisa diajak ngomong. Padahal kalau pulang ke sana, kalau weekend katanya ya nyuri babi lah, yang apalah, tingkat kekerasan sangat tinggi. Itu bagi saya yang perlu diselesaikan. Dan kalau itu tidak selesai, jangan mimpi Papua bisa damai. Dan harus dicatat ada kesenjangan kultural dengan sebagian saudara kita yang belum mendapatkan horizon yang lebih luas. Ada orang Papua sendiri kan ada yang sangat cerdas, sangat pandai, dan go internasional kayak begitu. Sebagian yang lain masih hidup seperti di zaman batu. Ini harus disadari sehingga pendekatan untuk negosiasi itu tidak salah mengambil benchmark orang Papua semua bodoh atau orang Papua semua bermasalah dan di tingkat internasional. Pandangan ini tidak boleh ada bagi negosiator yang ke depan gitu. Oke, mungkin saya minta tanggapi dong Pak Beni bahwa memang selain persoalan pasokan senjata, ekonomi, soal politik pun juga menjadi alasan eskalasi di Papua ini muncul. Balik lagi mulai dari soal otonomi, soal elit-elit, dana otsus, seperti apa? Ya tentunya ini tidak terlepas juga dengan provokasi pihak-pihak yang ada di luar ya. Kita semua tahu apa yang terjadi di Kepulauan Pasifik, kemudian di Australia ada yang menyuarakan, di Eropa ada yang menyuarakan seperti Penny Wenda dan sebagainya. Ini yang kemudian membuat sebagian masyarakat itu terpengaruh. Sementara pemerintah komitmen untuk membangun Papua sangat amat serius diwujudkan dalam berbagai macam program. Nah inilah yang menurut kami ke depan, karena ini mau masuk agenda tahun politik, ditambah lagi ada DOB yang nantinya juga akan menyelenggarakan pemilu pilkada, ini menjadi PR yang lebih luas lagi. Nah mudah-mudahan masalah ini bisa segera selesai sehingga nanti agenda ke depan sampai 2024 ini semua bisa berjalan dengan lancar. Ya, ada juga agenda 2024. Ya. Pak Beni terima kasih
Prof. Kiki terima kasih, Pak Teo terima kasih. Memang tidak seperti semudah membalikan telapak tangan atau semudah kita mengkritik pemerintah dalam penanganan permasalahan Papua, karena permasalahan Papua ini begitu holistik pemirsa, begitu banyak dimensinya. Tapi kita mendoakan bahwa operasi penyelamatan warga negara asing sang pilot Susi Air bisa berhasil pemirsa.